Hai guys. Nah, di sini siapa nih yang udah ikut organisasi? Pasti kalian semua sering ya dengar kata organisasi. Nah, di sini aku ingin membahas apa itu organisasi. Nah, jadi pengertian organisasi itu merupakan sebuah entitas atau kumpulan yang dibentuk oleh sekelompok individu. Jadi dalam sebuah organisasi kita dapat bertukar pikiran. Dari bertukar pikiran tersebut, kita bisa berkolaborasi dengan anggota-anggota yang lain loh guys. Lalu ada pengertian organisasi menurut para ahli. Nah, yang pertama ada dari Max Weber. Jadi, Max Weber ini menjelaskan kalau organisasi itu merupakan sebuah sistem hubungan yang terorganisir. Nah, jadi organisasi ini sangat melatih tanggung jawab di antara para anggotanya loh guys. Lalu yang kedua, organisasi adalah sebuah cara di mana orang-orang berkolaborasi dengan kesadaran dan struktur tertentu. Nah, jadi di dalam organisasi ini mempunyai struktur yang jelas. Misalnya, organisasi OSIS di sekolah. Pasti ada yang namanya ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang dihasilkan dalam berorganisasi. Yang pertama, dalam beraktivitas. Nah, jadi organisasi ini menciptakan tercapainya tujuan bersama. Nah, jadi setiap organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Nah, visi misi tersebut itu sebagai fondasi penting dalam berorganisasi. Lalu yang kedua ada inovasi dan ide baru. Nah, jadi setiap organisasi pasti mempunyai solusi dan gagasan untuk pengembangan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi dengan kita berorganisasi, itu menciptakan keterampilan dan pengalaman kepada anggota-anggotanya. Kedua organisasi ini menghasilkan administrasi. Nah, administrasi sendiri ini tuh berisi tentang dokumen dan arsip. Dari dokumen dan arsip tersebut menciptakan hasil pencatatan, laporan, dan surat menyurat. Lalu yang kedua, sistem dan prosedur. Berisi tentang tata cara kerja dan mekanisme dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir, kebijakan dan keputusan tertulis. Nah, jadi para anggota organisasi ini harus mematuhi semua aturan dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir, pentingnya dokumentasi dalam berorganisasi. Yang pertama sebagai catatan kegiatan pendukung, yang kedua mendukung proses pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat, dan yang ketiga memfasilitasi koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyebaran informasi. Terima kasih, and see you!